Bismillahirrahmanirrahim. Coba bandingkan antara apa yang disampaikan oleh Dr. Ali Musri Semjanputra di dalam video YouTube dengan judul Live Perkara Fikih Wudhu mulai dari menit ke-22 lewat 20 dan bandingkan dengan beberapa kitab dari 4 madhab yang akan saya bacakan setelah ini. Ini ayat mewajibkan tentang wajibnya untuk berwudu sebelum kita sholat. Nah, dan juga menjelaskan ketika tidak ada air, di sini diberikan solusi, ya, yaitu boleh bertayamum. Kalau bertayamum, apa anggota yang disapu, diusap? Hanya adalah muka dan punggung tangan saja, ya kan? Nah, kemudian wa'idikum ini kan itu dan tangan kalian, pokoknya. Kalau orang tidak memahami dengan kan orang-orang ada yang mengatakan ya bahwa orang-orang Salafi Wahabi itu orangnya tekstual gitu, memahami teks saja, tidak memahami kontekstual gitu ya. Dan di mana buktinya? Kalau seandainya tekstual dipahami wa'idikum, tentu berarti kalau kita tayamum muka dan tangan kalian, ya, tentu berarti kita bertayamum sampai ke sini semua. Dan tidak ada satupun ulama mengatakan demikian. Tidak ada ulama katanya. Itu adalah seperti contoh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mencontohkan ini mayakfika, dicontoh Rasulullah menepuk debu, kemudian beliau usap begini dan beliau beginikan, ya, kepada muka beliau. Oke. Sekarang saya akan bacakan. Di sini ada 4 kitab dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Di dalam kitab Tuhfatul Fuqaha, juz 1 halaman 35, di bab tayammum, ammal awwalu, adapun yang pertama, fanaqulu, maka kami katakan, qala ulama'una, ulama kami berkata, bi anna tayammumah dorbatani. Sesungguhnya tayammum itu 2 pukulan. Dorbatun lil wajhi, 1 pukulan untuk wajah. Wa dorbatun lil yadaini ilal mirfaqaini, dan 1 pukulan untuk kedua tangan sampai kedua siku. Jadi di sini lil yadaini ilal mirfaqaini, untuk kedua tangan sampai kedua siku. Ini fikih madhab Hanafi. Sekarang saya akan buka fikih madhab Maliki, kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, juz 1 halaman 74. Al-qaulul awwalu, adapun perkataan yang pertama, annal haddal wajib fi dzalika, adapun batasan wajib di dalam hal itu, di dalam tayammum, huwal haddul wajibu bi'ainihi fil wudu'i, yaitu batasan wajib pada bendanya di dalam wudu. Wahwa ilal marafiqi, yaitu sampai beberapa siku, jadi sampai siku tangan. Wahwa masyhurul madhab, dan pendapat ini adalah pendapat madhab yang masyhur. Jadi pendapat ketika bertayammum mengusap tangan sampai siku itu adalah pendapat madhab yang masyhur. Kemudian kita cek di kitab Al-Um, fikih madhab Syafi'i, pada juz 1 halaman 65. Qala Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i berkata, wala yajuzu ayyatayammama ar-rajulu illa ayyuyammima wajhahu wa dhira'ihi ilal mirfaqaini. Tidak boleh seorang lelaki itu bertayammum kecuali dia mentayammumi wajahnya dan kedua tangannya sampai kedua siku. Ini madhab Syafi'i. Sekarang madhab Ahmad bin Hanbal, kitab Al-Mughni, karya Ibnu Qudamah, pada juz 1 halaman 321. Warawa Ibnu Umar, Ibnu Umar meriwayatkan, wa Jabir dan Jabir, wa Abu Umamah dan Abu Umamah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tayammumu darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini.
Tayamum itu satu pukulan untuk wajah dan satu pukulan untuk kedua tangan sampai kedua siku. Jadi silahkan dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Sebenarnya saya tidak mempermasalahkan jika beliau mengatakan bertayamum itu ketika mengusap tangan, telapak tangan, dan punggungnya. Tidak masalah. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika beliau mengatakan tidak ada ulama yang berpendapat sampai ke sini semua itu. Jadi seakan-akan yang benar itu hanya mengusap telapak tangan dan punggung telapak tangan. Sehingga ketika mengusap sampai siku, dianggap tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat demikian. Dan itu masalah. Karena 4 madhab mengakui hal itu. Bahkan di dalam madhab Syafi'i, jika tidak sampai ke 2 siku, maka tidak sah. Perhatikan di sini. Wa yakunul mirfaqani fima yuyammimu fa in taraka syai'an min hadza lam yumirru alaihi turaba qalla aw kathura kana alaihi ayyuyammimahu wa in shalla qabla ayyuyammimahu a'ada sholata. Dan adalah kedua siku itu di dalam tayamum, ketika mentayamumi, maka apabila meninggalkan sesuatu dari ini, dari siku, tidak melewatkan debu kepadanya, baik sedikit atau banyak, maka wajib baginya itu untuk mentayamuminya. Jadi kalau ada yang terlewat, maka harus ditayamumi, diusap yang terlewat tadi. Perhatikan, wa in shalla qabla ayyuyammimahu a'adas sholata. Dan jika dia sholat sebelum menyempurnakan usapan tadi, ada yang kurang tidak diusap sampai siku tadi, maka harus mengulang sholat. Artinya sholatnya tidak sah. Wa sawa'un kana dzalika mithla dirhami aw aqalla minhu aw aktsara. Sama saja adalah hal itu yang tidak ditayamumi, yang tidak diusap tadi, hanya semisal dirham, atau lebih sedikit atau lebih banyak. Nah, kalau dari pergelangan tangan sampai siku, itu berapa itu? Berdirham-dirham itu kalau ditempel. Padahal di sini lebih sedikit atau lebih banyak dari dirham itu wajib diusap. Kalau ada yang terlewat, wajib diusap lagi. Kalau tidak, maka harus wajib mengulangi sholatnya. Nah, silahkan dinilai sendiri. Tolong sampaikan video ini pada beliau.